Kalau saya prediksi sih mungkin kalau diwujudkan tuh orang yang gede besar, terus mengeluarkan suara gitu, suara besar sekali gitu. Seperti apa itu suara bunyinya? Istilahnya tuh buta gitu, atau raksasa. Iya. Ada kan suara tuh dibilang dampak atau gimana bahasa yang halus dulu ya. Ini ketika sepanjang saya mengikuti beliau, saya timbul awalnya daerah sini dulu tuh, benjolan kecil. Tuh, kecil terus membesar, besar, bahkan nih. Secara dohirnya ketika itu istri saya ambil jarum emas di lutut saya 1 butir. Gitu, keluar darah. Dari situ saya sempat sakit, ngedrop, lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di samping Abah telah hadir salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman di saat beliau sendiri ini mengawal atau mendampingi salah seorang pejabat di salah satu daerah di Jawa Barat. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Kita langsung sapa saja. Selamat malam. Dengan Mas Pri ya. Mas Pri, ya. Ini kejadian tahun berapa Mas Pri? Kisah kejadiannya di tahun 2007-2008an. Di daerah Jawa Barat. Daerah ya. Jawa Barat itu ya. Jadi gitu. panjenengan ini sempat mendampingi salah seorang pejabat ya. Orang gitu. terpenting tentunya. Iya, orang nomor 1 di salah satu daerah di kabupaten. Kita tahan dulu ya. Iya. Untuk Sobat Mengulas Malam, bila mana punya cerita ataupun kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan undang di studio Mengulas Malam. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kisah kejadian tentang hal itu, salah satu pejabat bupati di daerah Jawa Barat kisaran tahun 2008 berangkat dari ketika saya bertemu beliau itu kalau tidak salah di salah satu pelelangan ikan di daerah wilayah utara. Secara tidak langsung saya ketemu beliau dengan beberapa ajudannya. Singkat cerita saya diajak ke rumah dinas beliau. Di sana kebetulan saya ada beberapa kelebihan atau skill saya. Pas beliau waktu itu mau menjelang nyalon bupati yang kedua kalinya. Nah, itu ya namanya orang mencalonkan bupati kan memang butuh dukungan, butuh beberapa masyarakat luas banyak doa, restu maupun segala macam dan yang lain. Nah, di sana saya disuruh membuat sebuah tulisan atau kalimat bahasa yang kira-kira muatan bahasa itu sedikit tapi mengena. Kalau tidak salah itu kebetulan beliau itu gagah, ganteng, punya kumis. Terus saya terinspirasi dari beberapa ketiga calon itu hanya beliau yang punya kumis. Saya terketuk, wah ini yang lebih bagus. Saya tulis coblos kumisnya si Bambang misalkan gitu. Akhirnya nyambung dengan kalimat itu, coblos kumisnya si Bambang.
langsung dicetak, disablon, dibikin kaos, di kaos-kaos, di baliho, spanduk, pinter dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah dari hasil karya tulisan kalimat yang saya bikin, beliau sukses calon bupati yang kedua terpilih, bahkan telak suaranya yang dari ketiga calon bupati itu. Seiring perjalanan saya akhirnya ditarik, padahal saya tidak punya kemampuan atau kelebihan atau pendidikan apapun, cuma hanya sebatas saya ya kebetulan saya itu orangnya gaul, bisa dikatakan gaul. Jadi kemana saja saya itu banyak teman saudara. Amin, gitu. alhamdulillah. Jadi saya akhirnya dipakai, dipercaya untuk mengikuti beliau kemana beliau pergi, ke Bandung, ke daerah-daerah Jawa Barat, bahkan ke luar Jawa pun pernah saya diajak. Hanya menemani beliau, sebatas menemani. Karena kebetulan saya itu hobinya, bukan hobi, saya itu kuat ini ya, namanya apa? Kuat melek gitu. Kuat meleknya nggih. Bahasanya. Jadi beliau seneng ke saya itu bukan karena saya punya pendidikan atau saya punya kelebihan apapun. Hanya dia seneng ke saya itu kurang Kuat hobi melek, melek. kuat melek. Nah, kebetulan beliau itu memang saya akui, saya juga nggak ngerti, dia juga kuat juga melek. Jadi setidaknya ada teman ngobrol ya ke situ. Intinya sih butuh untuk ngobrol, Teman ngopi. teman ke ngopi, situ. ngobrolnya sih nggak tahu apa yang diobrolkan, yang penting ngobrol, nemeni sampai begadang malam sampai pagi dan seterusnya. Lah, seiring perjalanan dari situ pasca beranjak di tahun yang kedua beliau menjabat bupati di salah satu daerah Jawa Barat, ada pencalonan gubernur gitu. Lewat salah satu organisasi partai politik yang tidak bisa saya sebutkan, dia ikut mencalonkan gubernur gitu. Ketika dia mendaftarkan diri nyalon gubernur, dia mengikuti beberapa tahapan-tahapan gitu. Lah, mungkin ya ini sih hanya praduga dari salah satu calon kandidat gubernur, yang lainnya itu karena melihat powernya, kewibawaannya, skillnya, programnya semasa dia sebagai bupati, ya dianggapnya dia itu sukses. Artinya mampu membangun salah satu daerah. Akhirnya kandidat-kandidat calon gubernur yang lain merasa ketakutan. Nah, dari pengalaman situ, pas sepulang dari Bandung, tepatnya di salah satu daerah Sumedang, kalau nggak salah saya ingat itu daerah Cadas Pangeran, gitu. Tiba-tiba beliau ngerasakan pertama yaitu sakit perut, dianggapnya sakit biasa, sampai rumah dinas, mau keluar dari mobil pun dia tidak bisa jalan seketika itu, kakinya kaku, badannya kaku. Gitu. Itu tiba-tiba aja Tiba-tiba ya? spontan. Ada bawa masuk, terus panggil dokter pribadinya dari salah satu rumah sakit di daerah itu, datang juga yang namanya juga pejabat. Begitu kontak ke salah satu dokter ya pasti datang. Malam itu kalau nggak salah tepatnya jam 1-an lah, jam 1 malam. Jam 1 malam. Gitu. Akhirnya dicek, katanya ada pembuluh darah getah bening di lehernya yang akan menyumbat satu perjalanan urat saraf, yang itu diagnosa dokter waktu itu. Iya. Singkat cerita jalan, berobat, cuman pas waktu itu tepatnya di malam Jumat, tapi saya lupa apa jelasin aja sih, bukan malam Jumat Kliwon, Jumat malam biasa. Jumat biasa aja. Iya gitu. Memang namanya begitu beliau mendengar beliau sakit kan, para tokoh-tokoh agama, kiai pada datang, ya intinya sih menjenguk. Jadi saya
pas tahu sendiri, salah satu kiai itu akhirnya dengan berbagai kemampuan dan kelebihan dia mencoba untuk mengobati beliau. Tiba-tiba begitu dia ambil air, pas airnya mau dibiasakan, airnya suruh minum, terus disuruh dibasahi muka sama ubun-ubun, tiba-tiba kiai itu jatuh. Siapa dia itu? Kiainya atau? Kiainya. Oh, kiai. Kiainya tuh jatuh. Gitu. Jatuh ke belakang. Oh, gitu. terpelanting ke situ. Terpelanting gitu. Nah, dari situ akhirnya Pak Kiai juga pulang. Pas malam itu beliau langsung manggil ajudannya khusus, yang kalau nggak salah saya dengar sih suruh manggil guru spiritualnya. Waktu itu ada malam itu berangkat, kalau nggak salah pas jam 3 pagi ke salah satu daerah. Terus karena jaraknya juga jauh, pas paginya jam 9 lebih guru spiritualnya datang. Katanya ya singkat ceritanya itu bahwa bapak itu ada yang bikin, alias ada yang guna-guna gitu. Nah, cuman saya terbesit dalam hati saya, namanya juga saya juga awam, nggak ngerti, ya mengiyakan saja. Ya artinya mengiyakan itu memang kondisinya fisik sehat, tapi dia nggak bisa jalan. Kalau jalan harus dipapah gitu. Setiap mau dinas ke kantor tuh, jadi jalan aja tuh susah sekali gitu. Nah, dari pengalaman itu yang bikin saya takut, pas paranormal yang dari pengakuan sih dari Kalimantan, pengakuannya perempuan, ya dia juga pakai pakaian adat waktu itu, dia ngobati langsung spontan, itu ada suara keras. Kalau macam apa ya, kalau saya prediksi sih kalau mungkin kalau diwujudkan tuh orang yang gede besar, terus mengeluarkan suara gitu, suara besar sekali gitu. Seperti apa itu suara bunyinya? Kalau tidak salah sih di daerah Pantura, di salah satu sandiwara tuh sandiwara. Kalau nggak salah saya ngomong itu istilahnya tuh buta gitu atau raksasa. Ada kan suara tuh seperti itu yang saya dengar tuh. Saya spontan merinding, saya kabur sama teman saya, ya artinya keluar dari kamar gitu, sampai saya keluar keringat, jantung saya dug. Habis itu beliau ketawa-ketawa gitu, nggak tahu bahasa yang disampaikan, cuman suara yang saya dengar di suara itu apa namanya tuh ngerem, bahasa itu ngerem gitu, ya gitu ngerem. Nah, itu saja lah. Dari kejadian itu paginya bukannya harapan saya nih, saya wah alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah beliau sembuh. Malah paginya tambah ngedrop, katanya beliau tidak mampu untuk ngobati karena yang dikirim atau guna-guna istilah teluhnya itu lumayan hebat, jadi susah diobati. Cuman beliau itu tidak patah semangat karena namanya juga pejabat ya. Kalau pejabat kan ada semacam istilahnya prioritas untuk berobat tuh bahasanya tuh. Diprioritaskan lah, diutamakan ya. Jadi misalkan berobat pun pemerintah yang nanggung. Ya sekali waktu berobat ke Jepang gitu. Dia berangkat ke Jepang kurang lebih 1 minggu. Dicek di sana hanya sebuah penyakit, diagnosanya itu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Gitu. Sampai hasil ronsennya, hasil diagnosanya, karena sempet sih waktu itu saya, ya walaupun nggak ngerti sama temen, karena satu orangnya pengen tahu sih. Kepo lah ya. Gitu. Sama dokter sini tuh saya nanya, dok, itu sebetulnya bapak tuh sakit apa sih, kanjeng tuh bahasanya kan waktu itu, kanjeng ke bupati. Itu sebetulnya sih mas, ini sakitnya sih diagnosanya cuman kelenjar getah bening, padahal udah diambil, udah kondisi secara keseluruhan
urat saraf, urat apa saja itu sudah normal. Cuman yang bikin tidak masuk akal kok ketika dia mau jalan tidak bisa, agak kesulitan dan ngomongnya pun tersendat serak, suaranya tidak jelas. Semakin lama sampai saya juga sendiri sempat satu kali disuruh cari orang pintar, gitu, ahli urat saraf. Saya panggilkan, menurut beliau normal, gitu. Ya artinya secara medisnya tuh, gitu. Lah dari situ ada sebuah kejanggalan yang sangat luar biasa. Setiap paranormal yang saya tahu itu ada 2. Tapi saya maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Ada salah satu kiai ulama besar ya menurut saya di salah satu daerah Jawa Barat mencoba membantu beliau. Pulangnya kurang lebih 1 minggu meninggal. Gitu. Wallahu a'lam, apapun persoalan yang namanya kematian itu juga kan Allah semua rahasianya. Kita tidak tahu, cuman hanya kita sebagai manusia hanya cuman bisa melihat, mendengar dan mendeteksi, mencoba ingin tahu. Kebenarannya sih wallahu a'lam, tapi ketika beliau habis membantu salah satu pejabat bupati, pulangnya langsung Seminggu kemudian kemudian meninggal. Dan ada lagi salah satu anak muda yang kebetulan menurut pengakuan beliau dia habis puasa 40 hari ya demi membantu beliau Pak Bupati. Akhirnya dia epleng, gak mampu epleng. Gitu. Apa itu epleng? Epleng tuh istilahnya tuh gila gitu. Oh, sampai jadi stres ya. Semacam stres berat, depresi, gitu. Jadi dari kejadian-kejadian itu memang ngeri sekali. Jadi pejabat tuh tantangan dan resikonya sudah ngurusi masyarakat, menjalankan anggaran harus tepat, salah sedikit diungkit, apalagi zaman sekarang zamannya ketika korupsi Rp1.000 aja dipertanyakan buat apa. Betul. Padahal sih kalau dilihat sih ya antara enak tidak enak, cuman menangnya namanya pejabat punya fasilitas. Tapi kalau tingkat resikonya namanya politik, ketika saya ngerti, saya perhatikan, wah kacau. Mas Pri, mohon izin. Iya. Di saat katakanlah beliau sakit prediksi hasil deteksi itu ada pengiriman atau guna-guna. Ini sosok makhluknya sendiri, ini sempat terlihat nggak itu? Oh iya, itulah saya lupa ya. Jadi pas hari apa tapi lupa, malam itu kalau saya ingat dari salah satu kiai daerah Garut datang, terus Habib, terus dari Pangandaran perempuan itu datang langsung. Ya kebetulan beliau itu kalau nggak salah dengar katanya teman sekolah waktu SMP. SMP-nya Pak Bupati waktu SMP itu katanya saya SMP-nya bareng gitu. Itu orang Garut, daerah kota Garut, sama daerah dari Pamopek, 4 orang, satunya tuh Habib, jadi laki-laki 3. Perempuannya satu. Tuh Habib mencoba mendeteksi sebenarnya apa sih gitu penyakitnya, terus siapa sih yang ngirim. Itu dibayangkan, bukan dibayangkan, artinya ketika dia mendeteksi itu kalau bilang tengkorak bukan tengkorak perwujudannya, artinya tengkorak tuh wujud tulang manusia semacam tulang gitu ya. Kalau dibilang genderuwo bukan genderuwo, semacam jadi ada kepalanya tapi nggak ada badannya. Cuma kepalanya aja. Kepala aja tapi rambutnya panjang, mata merah tapi mulutnya itu ada apa? Taring. Karena dia, kalau menurut bahasa Indonesia, siapa sok bahasanya yang mampu hadapi saya, akan saya lumat.
Kumpulkan orang-orang hebat, bahasanya gitu. Bahasa Saya siluman tidak itu takut tuh, ya. bahasa siluman itu. Jadi memang ya ngeri lah kalau menurut ukuran saya yang nggak paham dunia itu. Untuk bisa kejadian. Nah, dikit saya tambahkan nih. Pasca beliau nih sakit di salah satu daerah di Kota Madiun nih. Wali kota itu mau memeriahkan acara ulang tahun kotanya. Selesai dia memberikan sambutan, pulangnya langsung sakit. Sakit langsung tewas, meninggal. Deteksi dokter tidak ada penyakit ketika dia sakit. Persis kayak gitu kejadiannya. Jadi aneh gitu. Jadi pas wilayah itu bersebelahan, satu kota Madia, satu kabupaten. Jadi yang selama Mas Pri dampingi itu pejabat itu sempat terbantu nggak, sempat sembuh atau gimana? Gak sempet terbantu kan. Nggak sempat terbantu. Cuman saya yang membuat salut atau bangga ke beliau karena bukan kebetulan, karena saya dampingi beliau itu sampai akhir hayatnya. Dia cuman pamitan ke saya, Mas Pri, tunggu rumah Bapak mau umroh. Dia berangkat umroh, ketika umroh pulang lagi, selang 2-3 bulan, beliau langsung meninggal. Cuman saya hebatnya ke beliau, salutnya ke beliau, sebelum meninggal itu pas jam 3 sore, saya di bel ajudan, suruh datang menghadap beliau ke salah satu rumah sakit. Dia pamitan ke saya. Itu yang menjadi misteri dalam diri saya. Artinya apa? Pertanyaan, padahal keluarga banyak, tapi kok saya yang dipanggil. Mas Pri kan selama ini mendampingi beliau ya, almarhum tadi di saat lagi kondisi sehat sampai sakit-sakitnya bahkan sampai meninggal. Ini ada nggak dampak negatif katanya sempat Mas Pri rasakan sendiri? Jadi begini, untuk persoalan dampak ketika saya mendampingi beliau selama beliau menjabat sebagai bupati dan sampai beliau nyalon gubernur, sampai beliau sakit, sampai di akhir hayatnya. Nah, dari situ pengalaman yang saya rasakan, karena saya juga nggak paham persoalannya, bisa dibilang dampak yang saya nggak ngerti. Karena apa? Yang namanya dunia mistis atau gaib itu kan harus butuh fakta. Karena secara hukum alam pun yang namanya orang menuduh kalau tidak ada bukti nanti kan timbulnya fitnah. Cuman hanya ketika perjalanan saya mendampingi beliau sampai akhir hayat itu memang ada dibilang dampak atau gimana bahasa yang halus dulu ya. Ini ketika sepanjang saya mengikuti beliau, saya timbul awalnya daerah sini dulu tuh, benjolan kecil. Tuh, kecil terus membesar, besar. Bahkan nih saya sempat disuruh operasi sama beliau ke salah satu rumah sakit di Solo. Kalau boleh saya sebutkan nama rumah sakitnya Rumah Sakit Karimah Utama Ortopedi. Itu di Solo. Saya waktu itu ingat dikasih ongkos 3 juta sama beliau. Akhirnya saya berangkat operasi. Nih bekasnya juga masih nih dari sini nih. Ini dibelah nih sampai sini. Diambil, katanya diagnosa dokter sih tumor tulang, tapi tidak ganas. Ujungnya tuh bulat kayak bulat bakso tuh, sebesar itu. Kempes awalnya, sembuh. Tiba-tiba muncul lagi dan sampai sekarang. Nah ini, gitu. Jadi, tapi, itu persoalan tadi yang dibilang dampak tuh, Abah. Ya namanya juga ketika saya sakit, ya namanya saya juga punya saudara keluarga, ya pada datang nengok dari berbagai
istilah dari saudara yang ngerti sampai saudara yang nggak ngerti. Wah udah, kamu tuh berarti ada yang bikin gitu. Tapi secara kebetulan, karena punten, saya nggak mau menuduh karena apapun persoalannya fitnah. Tapi secara lahiriah, secara dohirnya, ketika itu istri saya ambil jarum emas di lutut saya 1 butir. Gitu, keluar darah. Dari situ saya sempat sakit, ngedrop, lumpuh. Itu. Oh berarti waktu itu istri juga tahu ya? Iya, tahu persis. Jarum emas itu? Jarum emas itu. Ada saudara saya datang, katanya tolong tuh ambil, keluar tuh sini, diambil sama istri saya. Gitu, emas wujudnya. 1, ketika saya cium tuh memang baunya tidak amis. Terus kalau istri saya kan agak ngerti nih, dilemparin ke salah satu lantai, ke lantai tuh, cering, bunyinya tuh nyaring. Oh berarti murni emas gitu. Emas ke situ. Gitu. Itu emasnya dibuang atau dijual? Ya karena petunjuk orang-orang gituan ya dibuang. Oh dibuang. Dibuang ke sungai. Iya. Gitu. Nih Mas Pri, pada tahun yang bersamaan ya, di saat kondisi mendampingi si bapak tadi, ini katanya Mas Pri sempat mencalonkan salah satu kubu di daerah tertentu ya, di salah satu daerah ya. Iya, saya calon kubu. Cuma gagal ya. Gagal. Gitu. Dan pada waktu yang bersamaan juga ya seperti ini ya. Seperti ini. Kena juga gitu. Jadi kalau dibilang saya itu orang yang tahan banting boleh, kalau boleh saya ngomong sombong nih. Santet tuh kayaknya mungkin bosen nyantet saya tuh. Ini Mas Pri tadi nyampaikan sering disantet. Iya. Sampai bahasanya itu yang tukang nyantet sudah bosan, itu bagaimana ceritanya? Jadi gini, saya juga lucu gitu ya. Artinya lucu itu bukan satu ketawa sendiri. Kenapa saya sampai senyum dan ketawa bukannya sedih? Dari beberapa kejadian di kaki saya berulang kali. Kalau secara keseluruhan, kalau saya mau ngomong nih, ya. Siang hari pun di rumah saya itu keluar suara macam kayak suara meriam. Buar gitu. Tapi ya saya anggap angin lalu. Malamnya lagi, kalau bisa saya gambarkan kebetulan. Saya tidak punya kelebihan apapun. Hanya Allah yang tahu. Yeah. Saya sempat melihat bola api kayak di film tuh. Di atas rumah tuh. Duar. Oh, benturan gini ya. Gitu. Terus keluar cahaya, katanya orang yang melihat. Akhirnya pada datang semua ke rumah. Ada apa sih di rumah gitu. Jadi ada beberapa teman atau saudara saya yang mendengar suara-suara itu. Gitu. Nah, ini yang lucunya kemarin nih, kejadian bulan kemarin waktu pemilihan kubu di salah satu desa di daerah saya, itu ada orang nyantet. Tujuannya nyantet para pendukung. Cuman ketika itu saya juga nggak ngerti spontanitas daripada yang lain kena. Akhirnya punten ya. Itu semua larinya ke kaki saya. Diarahkan ke kaki saya, dibelokin semua. Karena apa? Mungkin kalau dia si A, si B mungkin nggak mampu untuk menahan rasa sakitnya. Akhirnya dikembalikan ke kaki saya lagi. Jadi di kampung saya itu aneh. Bukannya bisa mengobati, cuman hanya nahan, lalu ditaruh kemana nih supaya dia tidak kembali. Karena apa? Kalau dibuang pasti dia datang lagi. Ditunjuk atau tidak, spontanitas ke kaki saya lagi. Akhirnya kaki saya tuh kemarin tuh sempat dikupas. Kalau yang aslinya kan begini, maksudnya yang normalnya. Nih, ini dari kejadian ini dikupas. Si kulit ya? Kulit nih, makanya tuh timbul hitam batasan ini nih. Tuh, cuma hanya tinggal sisa sedikit di kekiong, karena kekiong itu pergerakannya kan setiap detik itu kan gerak tadi. Ini juga udah kering, tinggal sisa. Gitu. Itu ada beberapa istilahnya binatang atau kutu masuk, sempat keluar ya. Sempat keluar diambil. Ini kutunya itu seperti serangga.
Seperti serangga. Serangga itu serangga yang biasa makan pohon kelapa tuh. Kan ada gigi, ada giginya tuh yang hitam-hitam kuning tuh. Kalau orang kampung saya bilangnya si kuangwung. Sejenis itu. Tuh, ya artinya bukan saya nantang. Jadi karena orang yang pelaku yang disuruhnya itu kebetulan kalau bahasa kampung saya sih keperucut. Tanpa sadar ngomong, si Mas Pri itu aneh, disantet kok nggak mati-mati gitu. Kok nggak mempan, punya apa sih? Nah, akhirnya, tapi saya nggak terpancing artinya saya marah, emosi, bukan saya sombong loh. Karena saya prinsipnya pasrah. Karena saya selalu ingat ya ajaran Islam, jangan pernah engkau marah ketika engkau disakiti, doakanlah dia untuk senantiasa sadar kembali ke jalan Allah. Itu yang saya ingat. Jadi alhamdulillah saya itu nggak pernah terbesit rasa dendam atau mengembalikan. Ketika saya disantet lagi, wah nggak ada ujung pangkalnya nanti. Gitu. Jadi kadang-kadang saya yang bikin sampai orang nyantetnya tuh bosen. Mau ke situ. Ke situ bosen. Mas Pri, nyalon kubu sudah gagal. Terusan juga rupiah juga besar pastinya. Iya. Kan? Ini juga dampak seperti ini salah satunya kan ke situ. Ya, masih adakah niatan sebetulnya untuk mencalonkan kubu lagi enggak? Kalau niatan, ya jujur, karena prinsip saya sebetulnya saya punya cita-cita itu, artinya dengan kesombongan saya, dengan kejumawaan saya, kalau diizinkan atas ridha Allah, saya sebetulnya masih kepengen. Jangankan kubu, sampai ke tingkat presiden pun saya pengen. Tuh gitu. Cuman ya apa hendak dikata. Wong sayanya uang aja nggak punya. Kehidupan keseharian kerjaan saya cuman hanya freelance. Ada yang nyuruh kerja ya kerja. Lah sementara orang nyalon kubu setingkat kubu aja itu butuh. Harus punya anggaran banyak. Banyak. Iya. Sekarang kan masyarakatnya sudah moralnya tuh bobrok. Nggak ada duit, nggak nyoblos. Ada duit baru nyoblos. Dari situ mentalitas masyarakat itu sendiri. Bagaimana negara mau maju, sementara kita sebagai masyarakat sendiri tidak mau bekerja, tidak mau berpikir bagaimana membangun sebuah desa atau daerah atau negara. Baik, terima kasih Mas Pri. Siap. Ya. Atas pengalamannya yang Ya. telah menceritakan di Mengulas Malam, kita bisa ambil satu hikmahnya. Apapun yang menjadikan katakanlah kita dihina, kita dinyinyir, bahkan kita sendiri sempat teraniaya, jangan pernah kita lawan dengan kekerasan juga. Kita semua memohon perlindungan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian.